Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Noviana. Saya dari SMK Negeri 1 Ampel Gading. Saya kelas 10 TJKT 1. Di bab 2 ini saya akan menjelaskan tentang virtual machine pada VirtualBox. Di bab 2 ini saya akan menjelaskan tentang 1. Install Ubuntu pada VirtualBox, 2. Power off versus save, 3. Clone virtual machine, 4. Snapshot virtual machine, 5. Export import virtual machine. Mungkin di antara teman-teman ada yang belum mendownload VirtualBox, teman-teman bisa melihat video saya yang sebelumnya ya. Ubuntu itu apa sih? Jadi Ubuntu adalah sistem operasi yang berbasis Linux yang bersifat open source. Untuk menginstal Ubuntu, teman-teman bisa membuka aplikasi pencarian seperti Google Chrome atau Microsoft Edge. Lalu teman-teman bisa ketik Ubuntu Server Download. Teman-teman klik yang Get Ubuntu Server Download. Nah, di sini terdapat tulisan download 24041 LTS. Teman-teman bisa klik. Lalu teman-teman tunggu. Nah, di sini Ubuntu-nya sedang di-download ya. Nah, karena saya sudah mempunyai Ubuntu-nya, maka saya tidak akan mendownloadnya lagi. Sekarang teman-teman bisa membuka aplikasi VirtualBox-nya. Lalu klik New. Di sini kita harus mengisi nama terlebih dahulu, namanya opsional ya, atau bebas. Nah, saya di sini menggunakan namanya Noviana Server. Dan untuk tipenya itu Linux, subtipenya itu Ubuntu ya. Dan versinya Ubuntu 64 bit. Di sini kita juga bisa mengatur prosesor. Di sini saya akan mengaturnya menjadi 4. Dan selain prosesor, kita juga bisa mengatur storage. Storage itu yang diperlukan untuk menjalankan virtual machine. Di sini saya menggunakan 25 GB saja. Klik finish. Dan kita untuk running kita klik start. Karena di sini saya belum mengisi file apapun, maka saya akan mengisinya dengan file Ubuntu ya teman-teman. Ini tanda panah ke bawah, kita klik dan klik other. Masukkan file Ubuntu-nya. Lalu klik mount and retribude. Lalu klik enter.
Nah, di sini saya untuk bahasanya pilih English, jadi kita klik enter dan kita pilih yang continue without updating ya. Untuk record configuration kita done saja dan ghost type of install juga kita done, network connection juga kita done, konfigurasi privacy juga kita done saja, ini juga kita done dan continue. Di sini yang untuk quick storage configuration kita done saja, kita done dan klik continue. Untuk nama saya di sini akan menggunakan nama ya, nama Noviana. Lalu kita diminta untuk memasukkan nama server ya. Lalu diminta untuk mengisi nama kembali. Dan untuk passwordnya saya akan buat yang mudah dan akan samakan antara password ghost password dan confirm your password ya. Kita klik done, lalu continue dan kita klik done ya. Lalu di done saja ya teman-teman. Untuk install sistem itu memang cukup lama, maka teman-teman bisa sambil untuk melakukan aktivitas lainnya seperti menonton musik atau menonton video-video yang lain. Setelah install sistem, teman-teman bisa klik report now ya. Jika terdapat tulisan merah atau violet, itu bisa di enter-enter aja karena itu hanya butuh konfirmasi dari teman-teman. Di sini kita diminta untuk login ya teman-teman. Ini di sini kita diminta untuk login dan mengisi password. Untuk yang tadi itu loginnya belum selesai, ini saya maka akan login kembali. Sedikit informasi bahwa snapshot adalah alat untuk mengambil snapshot Nah, di incremental sini dari belum status terdapat mesin file atau virtual. konfigurasi apapun ya teman-teman. Saya akan mencoba yang melakukan yang namanya snapshot dan membuat file. Alat untuk mengambil snapshot incremental dari status mesin virtual. Maksudnya, jika teman-teman ingin menandai status server teman-teman bisa menggunakan snapshot. Misalnya, di sini itu terdapat satu server. Nah, server ini terdapat 3 konfigurasi IP address. Misalnya, server ini melakukan snapshot, maka akan terjadi perubahan pada konfigurasi IP address-nya, yaitu di sini terdapat 4 konfigurasi IP address. Ini adalah konfigurasi setelah melakukan snapshot. Nah, ini terdapat satu ya, yaitu ini 10.10.10.1. Nah, setelah melakukan perubahan ini akan terjadi yang namanya error. Nah, maka server ini akan dengan mudahnya kembali lagi ke status awal sebelum terjadinya error. Nah, maka akan kembali lagi ke hanya 3 konfigurasi IP address saja. Selanjutnya teman-teman bisa klik yang tanda 3 ini ya teman-teman.
lalu snapshot, dan di sini bisa kita ketik tag. Untuk namanya itu opsional, dan jika teman-teman ingin menambahkan deskripsi itu juga bisa, jika tidak juga tidak apa-apa. Bisa menggunakan namanya default server, lalu kita kembali start. Di sini kita diminta untuk login kembali ya teman-teman. Lalu ketik enter dan kita diminta untuk mengisi password. Di sini saya akan mencoba membuat 3 file ya, dengan ketik touch a.txt, touch b.txt, touch c.txt, lalu enter dan ketik ls, lalu enter kembali. Nah, selanjutnya saya akan mencoba restore snapshot. Kita power off terlebih dahulu. Untuk yang ini bisa kita klik, lalu kita klik restore. Di sini terdapat tulisan create a snapshot, itu bisa kita matikan saja teman-teman, karena saya sudah membuat snapshot. Kita ketik restore, dan kita bisa merunning kembali dengan klik start. Lalu kita login kembali. Di sini sudah tidak ada lagi file yang sebelumnya ya teman-teman, itu touch.a.txt, maka snapshot saya ini berhasil. Selanjutnya di sini saya akan melakukan yang namanya clone. Di dalam virtual machine juga terdapat yang namanya clone. Jadi clone itu adalah proses menyalin virtual mesin asli menjadi beberapa salinan yang sama persis. Jadi maksudnya ketika teman-teman ingin membuat virtual machine tambahan, teman-teman tidak perlu membuat virtual machine kembali. Teman-teman hanya butuh menyalin servernya saja. Misal di sini hanya terdapat satu server, teman-teman ingin membuat virtual machine kembali, teman-teman bisa menyalin servernya, ya. Teman-teman bisa mengarahkan kursornya ke arah server. Jika teman-teman menggunakan mouse, teman-teman bisa klik kanan. Jika teman-teman menggunakan touchpad, bisa menggunakan 2 jari dengan shortcut Ctrl+. Di sini terdapat tulisan clone. Nah, di sini juga terdapat tipe clone. Untuk full clone itu bisa menyalin atau menduplikasi semua server yang. Nah, ketika link clone itu hanya menduplikasi pada snapshot terakhir. Di sini saya akan full clone saja.
lalu klik finish. Nah, di sini sedang mengcopy ya teman-teman. Kita tunggu sampai 100%. Nah, di sini klonnya sudah ada ya. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk mengkloning atau menduplikasi atau menyalin server ya. Selanjutnya saya akan melakukan yang namanya import dan export. Selanjutnya terdapat yang namanya ekspor dan impor. Ekspor pada virtual machine adalah memindahkan data dalam satu unit, sedangkan impor pada virtual machine adalah untuk memasukkan mesin virtual pada virtual box. Sekarang saya akan melakukan ekspor dan impor. Saya akan melakukan ekspor terlebih dahulu. Kita klik file, lalu klik ekspor dengan shortcut Ctrl E. Lalu saya akan menyimpannya di Noviana server ya. Dan kita klik di format settings. Di sini kita bisa memilih di mana kita akan menyimpan file tersebut. Kita klik file. Saya akan menyimpannya di folder Ubuntu server. Open. Lalu save. Finish. Nah, di sini sedang diekspor ya. Kita tunggu. Mungkin ini agak sedikit lama. Setelah melakukan ekspor, saya akan coba melakukan impor. Kita klik file ya teman-teman. Lalu klik import dengan shortcut Ctrl I. Lalu kita klik gambar file ini atau other ya. Lalu karena saya menyimpan file tadi di folder nama Ubuntu server, saya akan klik folder Ubuntu server, lalu open. Nah, di sini terdapat filenya ya, yaitu Naswa server, lalu klik dan open. Lalu finish. Nah, setelah itu ditunggu sampai 100% ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Maaf jika terdapat salah kata di dalam video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.